Selanjutnya itu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Kurikulum merupakan salah satu unsur dalam pendidikan yang sangat berpengaruh untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas dan potensi dari peserta didik. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama itu tujuan. Komponen yang pertama ini berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai dari suatu pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Yang kedua itu isi ataupun materi. Isi atau materi itu tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan saja, tetapi juga aktivitas dan kegiatan peserta didik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya itu metode. Sebelum menetapkan metode, apa yang akan ditetapkan terlebih dahulu harus membuat strategi pembelajaran. Karena metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan agar tujuan yang ingin dicapai itu dapat terrealisasikan. Selanjutnya itu evaluasi. Nah, evaluasi ini dijadikan sebagai alat ataupun bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Komponen yang terakhir ini dapat dilakukan dengan kegiatan tes maupun non-tes. Nah, perangkat adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Pembelajaran adalah sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan pengetahuan. Perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya itu ada strategi pembelajaran dan sistem evaluasi pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan rangkaian aktivitas dan interaksi antara siswa dan guru yang dikendalikan melalui perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan prosedur pembelajaran perlu dilakukan secara sistematis, berdasarkan prosedur pembelajaran yang telah dikembangkan. Oleh karena itu, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pembelajar adalah mampu memahami dan melaksanakan prosedur pembelajaran dan pembelajaran kelompok, individual maupun klasikal. Untuk menerapkan kemampuan tersebut, sebaiknya pembelajar harus mengetahui tentang konsep dan prinsip belajar, berbagai jenis strategi ataupun tahapan dalam proses pembelajaran. Pendapat dari Moidijiono 1993, strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen untuk pembentuk sistem pembelajaran, di mana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana atau tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang dilaksanakan pendidik atau guru untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan.
Pendidikan merupakan kegiatan yang disengaja supaya menimbulkan suatu hasil yang sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan. Dalam proses menggapai tujuan ataupun keinginan yang ingin dicapai dalam pendidikan, tentunya tidak semua bisa terwujud dengan instan dan mudah. Di dalam berproses untuk menggapai tujuan pendidikan, pasti ada banyak rintangan yang menghadang. Oleh sebab itu, evaluasi dan pembelajaran sangat diperlukan supaya tujuan pendidikan tersebut dapat digapai dengan semaksimal mungkin. Evaluasi merupakan substansi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Evaluasi juga dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan pendidikan dan sebuah lembaga ataupun negara. Adapun tujuan dari evaluasi hasil belajar dalam proses belajar mengajar termasuk belajar mengajar pendidikan agama, yaitu untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh oleh murid dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan dalam kurikulum. Di samping itu, agar guru dapat menilai daya guna pengalaman dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus mempertimbangkan hasilnya serta metode mengajar dan sistem pengajaran yang dipergunakan apakah sudah sesuai dengan diharapkan dalam kurikulum.